Film adalah sebuah ekspresi kultural dalam bentuk audiovisual dengan narasi yang dipadu dengan apik. Film juga menjadi hiburan, baik di kala pandemi ataupun dalam kondisi normal. Pernahkah kalian terbayangkan jika film yang kalian tonton di bioskop dan situs film berlangganan, kalian bisa menjadi pemilik dari setiap produksi film itu? Hasil dari penjualan tiket, subscriber film, kalian bisa mendapatkan bagi hasilnya. Koperasi Kinaria Co-op adalah salah satu koperasi di Indonesia yang bikin kamu bisa menjadi pemilik film. Tidak hanya kamu, tetapi para artis film itu, para kru film, para penulis naskah, bahkan orang-orang yang ada di lokasi film itu dibuat bisa menjadi pemiliknya. Karya pertama Koperasi Kinaria Co-op yang akan segera rilis berjudul Impian Seribu Pulau. Film dengan tema impian anak muda dari Kepulauan Seribu, meskipun dengan keterbatasannya, dia tetap berusaha mewujudkan impiannya. Lantas, gimana sih konsep dari koperasi film? Gimana caranya kamu menjadi pemilik film? Dan gimana caranya film itu dibuat? Ikuti webinar ini yuk. Halo teman-teman semuanya, makasih udah join di webinarnya Co-op Changer. Jadi ini adalah program serial yang mana program ini akan mengangkat inovasi koperasi di Indonesia, aktor-aktornya, dan ya kita harus masuk ke generasi baru koperasi dan kita pengen mengekspos itu semua lewat program serial ini yang diadakan sama ICCI, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Jadi lembaga ini adalah asosiasi yang akan mengangkat koperasi-koperasi model baru di Indonesia. Nah, sore hari ini kita udah bareng sama teman-teman Kinaria Co-op. Sebelumnya kita say hello dulu, ada Kak Ivoni Zakaria. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo juga Anis, kabarnya baik walaupun kena lockdown, tapi lebih capek ya, karena semuanya pakai online. Bener, aku rasa jadi lebih capek loh Kak. Karena kalau meetingnya offline kan enak ya, perpindahan meeting tuh masih bisa jalan dulu, lihat kanan, lihat kiri. Kalau ini enggak. Iya bener banget, aku juga ngerasain hal yang sama loh. Kuping capek. Kayak berjeda semuanya, kayak ada kelelahan Zoom meeting kayak gitu. Iya. Tapi anyway, makasih banget udah ngasih kesempatan untuk nambah-nambah talk online. Nah, sip. Nah, Kak Ivon ini adalah ketua dari Koperasi Kinaria Co-op. Buat teman-teman yang belum tahu. Nah, selanjutnya ada juga nih kita udah ada Kak Syariza Rijadi. Halo Kak, gimana? Halo Anis, halo semuanya, apa kabar? Baik. Makasih Kak udah nyempetin. Sama-sama. Facebook. Terima kasih juga sudah diundang buat bicara di sini untuk sharing tentang industri perfilman Indonesia. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Richard ini adalah film producer dari Koperasi Kinaria Co-op. Nah, kemarin waktu saya launch program ini banyak banget yang tertarik dan kepo gimana sih soal koperasi film dan kenapa film menjadi interest buat mereka itu karena pas waktu COVID ini aja ya, salah satu hiburan kita mungkin ya nonton film kayak gitu. Ini juga bukti sama jumlah pengguna Netflix meningkat drastis selama COVID sampai ada penambahan baru 15,8 juta pengguna baru masa COVID, era COVID ini. Nah, film menjadi interest atau salah satu hiburan buat mereka. Dan ketika kita dengar ada koperasi film dikelola oleh koperasi itu hal yang baru, bisa jadi ini adalah industri pertama film yang dikelola oleh koperasi pertama kali di Indonesia kayak gitu. The interest dan sebelumnya saya pengen tahu dulu nih mungkin Kak Ivon bisa menjelaskan apa sih Koperasi Kinaria Co-op itu dan mungkin itu dulu, bagaimana sih Koperasi Kinaria Co-op kayak gitu. Kenapa mengangkat bisnis film di saat koperasi-koperasi yang lain mereka menginisiasi simpan pinjam kayak gitu Kak.
Oke, terima kasih Anis dan semua teman-teman yang sudah berjoin di ICCI. Kinaria itu awalnya Oh, nge-lag ya? Ini nge-lag kayak Ivon. Baru mau intro. Oke, kita tunggu dulu. Aku pikir aku yang nge-lag. Oke, mungkin kita pindah dulu ke Kak Richard ya. Ya. Posisi Kak Richard di Kinaria itu ngapain aja Kak? Oke, nah jadi di Kinaria ini saya itu bantuin Kak Ivon untuk distribusi film pertamanya Kinaria Co-op, yaitu Impian Seribu Pulau. Nah, rencananya film ini itu sekarang ini lagi dalam tahap post production. Nah, nanti mau ditayangin, ada special screening juga di bulan depan ya Kak Ivon ya, kalau nggak salah ya, ISP. ya Ada bulan special Juni. screening bulan Juni. Setelah itu nanti ekspektasi kita sih berharap setelah nanti bioskop pulih, udah pada buka, udah pada normal, orang udah bisa pergi ke bioskop, film ini bisa ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Nah, di Kinaria ini saya bantu Kak Ivon untuk pendistribusian dan promosi film ISP itu. Ditambah lagi, ke depannya nanti mungkin Kak Ivon bisa cerita lebih panjang ya. Kinaria ini lagi ada proyek untuk bikin 17 film pendek di 17 provinsi, ditambah 8 film panjang, di mana film-film ini mengangkat tema tentang SDGs, Sustainable Development Goals dari United Nations. Nah, jadi kita ingin membuat masyarakat lebih aware dengan isu-isu SDG ini melalui medium film. Cuman ini kan bisa dilakukan sama semua orang di semua negara karena kita sebagai warga Indonesia, kita ini kaya akan budaya, kita punya 34 provinsi yang beda-beda budaya, beda-beda bahasa, segala macam. Nah, selain untuk mengangkat masalah SDG ini, kita juga ingin supaya orang itu aware dengan budaya kita sendiri. Jadi, proyek 17 film dan 8 film panjang ini tujuannya itu ya untuk orang lebih aware SDG yang pertama, dan yang kedua mengangkat budaya Indonesia. Nah, ini bisa dibilang next projects dari Koperasi Kinaria di film. Gitu. Oke, jadi setelah Impian Seribu Pulau ini ya? Ya, setelah Impian Seribu Pulau, next-nya ada rencana kita mau bikin seperti itu. Oke. Gitu. Oh ya Kak, tadi aku skip dulu karena Kak Ivon nge-lag. Iya. Jadi bisa lanjutin dulu nggak biar alurnya Kinaria Co-op itu gimana? Kinaria itu berawal dari komunitas. Jadi komunitas yang kebetulan anak-anak muda semuanya. Saat itu tahun 2014 ya. Dan anak-anak muda ini mempunyai satu keinginan mengembangkan talentanya masing-masing. Nah, kebetulan yang diambil waktu itu adalah film. Karena kan anak muda, kalau tanya riset deh, anak muda kan pasti sukanya nonton film, bikin film, foto-foto, video-video gitu kan. Nah, dari ide itu sih sebetulnya, dan berawal dari sana makanya kita mengambilnya film. Lalu kenapa sampai dibuat koperasi? Karena waktu itu kan nggak punya duit ceritanya. Jadi untuk memodali satu film itu kan mereka tak saweran dulu bilangnya ya. Anak-anak itu. Jadi sebenarnya itu buat saya yang dulu sudah pernah menjadi salah satu penasehat di salah satu koperasi, saya melihat ini bentuknya adalah sebetulnya bentuknya adalah badan hukumnya koperasi. Nah, jadi ya udah kita pakai aja koperasi. Selebihnya anak-anak juga kan membuat ini karena mereka mempunyai idealisme untuk berbagi dengan sesama. Nah, berbagi dengan sesama hanya bisa dilakukan di mana? Hanya bisa dilakukan di koperasi kalau menurut saya. Tidak dengan menggunakan badan hukum PT atau yang lainnya. Kalau di koperasi kan kita sudah mendapatkan keuntungan, kita bisa bagi sama-sama. Anak-anak kan begitu waktu awalnya. Ya udah kita kumpulin aja, nanti saat filmnya tayang, ya udah keuntungannya kita bagi-bagi. As simple as that gitu kan. Itu awal banget memang kami hanya di film. Tetapi sekarang Kinaria
berkembang menjadi 4 unit bisnis karena dari film itu sendiri pastinya akan berdampak pada pariwisata. Nah, jadi kita ada unit pariwisata. Contohnya kalau boleh sebut nama film ya, Richard ya? Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Laskar Pelangi kan ada trip Laskar Pelangi gitu kan. Nah, ini juga salah satunya nanti ada trip ISP misalnya begitu. Terus kita tidak hanya melihat dari sisi pariwisatanya aja, kalau ke sana kan kayaknya makan kok nggak ada apa-apa atau apa adanya kan nggak asik gitu. Nah, pada saat anak-anak syuting di sana, kan film pertama kita kan di Kepulauan Seribu, saat anak-anak syuting itu mereka yang mengupgrade sendiri gitu. Apakah itu homestay-nya, apakah itu makanannya, karena kan pada saat syuting kan lama ya, bisa waktu itu mereka 2 bulan stay di sana nggak pulang. Nah, berarti kan butuh kenyamanan juga kan. Nah, akhirnya kan mereka mengupgrade keadaan lokal. Itu awalnya. Sampai akhirnya Kinaria berkembang menjadi beberapa unit bisnis. Tapi paling kuatnya tetap di film. Oke. Tadi aku tertarik sama Saweran nggak? Jadi kita tahu lah namanya industri film itu butuh biaya yang nggak sedikit. Nah, apakah produksi film pertama dari Kinaria Co-op ini bottom up Saweran dari anak-anak tadi atau ada pihak lain juga? Ada. Jadi waktu awalnya Saweran dulu, karena kan nggak ada yang mau percaya juga. Anak muda bikin film, siapa yang mau danain? Kalau filmnya jadi, kalau enggak kan gawat gitu kan. Jadi ya mereka berapa tuh kalau boleh Saweran mereka ya nyicil. Jadi begini, kan produksi film itu ada banyak apa namanya, Richard, dibagi alokasi dananya itu ya. Alokasi dananya ada ya untuk makan, untuk props, untuk apa namanya, untuk wardrobe, untuk make up, segala macamnya itu kan banyak. Nah, tergantung. Jadi bukan kadang-kadang waktu itu bikinnya misalnya scene 1 butuhnya apa-apa. Nah, mereka saweran tuh di situ. Ya udah, lu punya apa, mereka saweran gitu. Jadi nggak saweran, misalnya butuh ISP itu kan mengeluarkan dana 5 miliar. Nah, apakah 5 miliar itu di depan? Yang enggak, ongoing aja. Jadi hampir stuck kita waktu produksi. Tapi ya bersyukurnya nggak stuck karena kekurangan dana itu. Nah, kalau kekurangan dana, yang cewek-cewek pada jualan kue. Iya. Jadi jualan gitu kan. Besok kita perlu dana begini. Sampai ada satu anak, nggak tahu lagi nonton atau enggak, namanya Yayi, produsernya, sampai dia bilang begini, Kak, kita kok kayak ayam ya, katanya. Mengais-ngais kalau lagi butuh, katanya. Waduh, kasihan. Tapi buat mereka kalau lagi stuck kayak begitu kan, Kak Ivan suka bilang, ya udah berhenti aja dulu gitu kan. Mereka bilang enggak, tetap lanjut. Ya udah, kita pikirin aja gimana cara dapat duitnya. Nah, sebenarnya kan itu prinsip koperasi ya. Tidak menunggu dulu ya, kita ada apa, modalin sendiri gitu. Itulah. Itu awal-awalnya. Namanya appreciate banget bisa sampai apa namanya, teman-teman yang memproduksi dan dia fight buat nyari modal itu dari mana. Nah, ini pertanyaan buat Kak Richard nih. Kalau bicara soal film, itu gimana sih peluang bisnis film di Indonesia saat ini? Peluang bisnis film di Indonesia justru ada anomali dibandingin sama negara-negara di Eropa. Kalau di negara-negara Eropa itu bioskop pada tutup karena gempuran dari streaming service kayak Netflix, HBO Go, terus Amazon Prime, yang model VOD gitu. Justru di Indonesia ini semakin banyak investor luar yang masuk untuk buka bioskop. Karena pasar Indonesia itu sangat besar dan banyak banget di daerah-daerah pedalaman gitu, kota-kota kecil yang aksesnya mungkin juga agak susah ke sana. Orang tuh mencari film di daerah-daerah seperti itu gitu. Jadi agak unik memang, karena kalau kita lihat Cinemax yang punya Lipo itu kan baru-baru ini dibeli sama perusahaan bioskop terbesar, salah satu bioskop terbesar di dunia, namanya Cinepolis.
Jadi mereka udah ganti. Nah, terus bioskop dari Korea, Lotte Mart itu juga baru buka di Jakarta. Jadi banyak banget ini yang dari luar masuk ke Indonesia. Dan di sisi lain, banyak juga bioskop-bioskop independen Indonesia yang mulai melebarkan sayap mereka. Gitu. Jadi sekarang pasar film, kalau kita bicara dari segi bioskop ya, pasar film itu sangat baik lah, sangat menarik. Karena beda dengan di luar, orang-orang Indonesia itu nonton film kebanyakan tuh mereka bukan nonton filmnya, tapi untuk rekreasinya. Gitu. Jadi mereka ke bioskop, kayak gitu ya. ya, persis. Mereka tuh cari hiburannya tuh bukan dari tontonannya, tapi dari pengalamannya. Mereka pergi ke bioskop, duduk bersama orang-orang yang nggak dikenal dalam suatu ruangan tertutup yang gelap. Apalagi kalau filmnya horor kan rame-rame teriak, rame-rame ketakutan. Nah, orang-orang Indonesia tuh sangat suka dengan pengalaman itu. Makanya bioskop itu semakin banyak buka di Indonesia. Gitu. Oke, dari experience-nya. Tapi ini menarik sih, jadi kayak kita kayak terlambat terlambat peradaban. Terlambat ininya. Di saat yang lain konvensional tutup, ini malah di Indonesia rising si konvensionalnya ini kayak gitu. Ya, betul. Mungkin ini ironisnya mungkin hal ini terjadi juga karena mungkin infrastruktur pendukung jaringan internet di Indonesia tuh belum sebaik negara-negara lain. Mungkin di daerah-daerah itu internet itu masih lama dan masih mahal gitu harganya. Jadi orang kalau mau nonton lewat Netflix apa segala macam masih belum visible lah. Makanya masih larinya ke bioskop gitu. Oke, tadi nyambung sekalian platform-platform serupa Netflix, Hoax dan lain sebagainya. Itu Netflix sendiri ya, meskipun dia dilarang sama pemerintah, tapi pengguna di Indonesia juga masih tinggi loh, termasuk saya ya gitu. Selfie dulu kayak gitu. Nah, dari cara pandangnya Kak Arisat sendiri gimana tuh adanya Netflix dan kemudian apakah pemerintah Indonesia akan membukanya dan apakah ini peluang bagus untuk teman-teman yang masuk di industri film untuk terus berkembang atau kayak gimana melihat Netflix ini? Nah, dengan kehadiran Netflix dan teman-teman VOD yang lainnya, menurut saya sih itu suatu potensi yang sangat besar sebenarnya. Kenapa? Karena dengan kehadiran Netflix dan platform sejenis ini di Indonesia sendiri tuh udah banyak ya Netflix, ada iFlix, ada View, ada banyak yang lainnya. Teman-teman ini kalau bikin film pendek jadi semakin banyak aksesnya. Film pendek maupun film panjang ya. Yang tadinya sebelum kehadiran platform seperti Netflix ini, film itu hanya bisa ditonton lewat bioskop. Kalau kita bicara nonton yang legal ya, lewat bioskop. Nah, teman-teman yang bikin film dapat duitnya pun juga secara otomatis revenue streamnya itu dapat hanya dari bioskop. Tapi sekarang dengan semakin banyaknya platform ini, mereka bisa dapetin dari banyak stream, dari banyak sumber gitu. Nah, ini salah satu keuntungan semakin banyaknya platform seperti ini. Ditambah lagi, kalau zaman dulu itu orang bikin film, kebanyakan modalnya itu kan dari private investor. Nah, kalau dengan hadirnya platform seperti ini, mereka itu juga willing untuk mendanai film-film ini untuk dijadikan kontennya platform mereka, konten original. Jadi kalau kita sering lihat ada Netflix original, terus ada apa original, ini original. Itu sebenarnya semakin membantu para filmmaker di Indonesia supaya karya mereka tuh bisa dijadikan film. Gitu. Jadi si platform ini hadir untuk memotong middleman itu ya? Sebenarnya memperbanyak akses, lebih ke arah memperbanyak akses. Yang tadinya akses film-film itu hanya bisa ditonton katakanlah lewat bioskop dan lewat TV, sekarang ini bisa ditonton lewat mobile phone gitu, lewat aplikasi-aplikasi ini. Jadi orang itu semakin banyak dari segi penonton, mereka semakin banyak pilihan untuk menonton, kontennya makin banyak, platformnya makin banyak, dan dari segi filmmaker pun mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sumber yang lebih banyak. Yang tadinya mereka cuma bisa jual ke bioskop sama jual ke TV, cuma dua itu katakanlah sekarang mereka bisa jual ke platform VOD ini. Gitu. Jadi harapannya segera aja pemerintah berdamai dengan Betul. Ya diobrolin lah, bisa lah. Harusnya antara. Oke, Kak Ivon.
Ini apa namanya, mengangkat koperasi is old model, old mesin yang udah tua kayak gitu ibarat kata. Nah ini mau diangkat, diimplementasikan di industri film. Dari tata kelolanya sendiri nanti akan seperti apa sih Kak? Siapa yang akan menjadi pemiliknya? Kalau di Kinarya? Iya, untuk di Kinarya, siapa yang akan menjadi pemiliknya? Kemudian bagaimana si koperasi ini cara kerjanya itu kayak gimana gitu Kak? Sistem keanggotaannya itu tuh kayak gimana, tata kelolanya gimana, dan lain sebagainya. Apa yang beda dengan koperasi konvensional lainnya? Bedanya mungkin unit bisnis pasti beda, karena kita bukan simpan pinjam. Lalu secara digital, kalau uangnya dipakai konvensional yang pakai buku besar, nulis gitu kan, nyelip semua tuh duit gitu ya. Nah kita tidak. Nah bahkan tim, jadi di Kinarya sendiri ada tim juga yang sedang mengembangkan untuk IT-nya berbasis blockchain. Nah itu. Lalu yang paling berbeda nantinya, kalau yang pasti sama itu adalah simpanannya pasti sama. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, betul ya? Nah, kalau simpanan pokoknya di Kinarya itu nanti bisa diekuivalenkan pada saat dia menonton, gitu. Jadi teman-teman di Kinarya sendiri yang masih muda-muda itu memberikan ide investasi dimulai dari nonton, namanya. Jadi pada saat mereka, misalnya Anis nonton nih, nonton, tapi bayarnya di platformnya kita ya. Karena kalau bayarnya di bioskop, dia nggak bakalan nanya kan, Anis namanya siapa, alamat mana, kan enggak. Jadi bayarnya harus di platformnya Kinarya, lalu nanti Anis sudah otomatis menjadi calon anggota Kinarya. Nah, kenapa kok calon? Seperti yang kita ketahui bersama, baru disebut sebagai anggota koperasi saat dia membayar iuran, betul kan ya? Yeah. Nah, iuran itu bisa dibayar per bulan hanya 10.000. Sama sih, kalau yang lainnya sih sama. Cuman yang mungkin yang uniknya, orang biasanya daftar aja. Kalau kita kalau sudah jadi penonton, otomatis menjadi calon anggota koperasi. Gitu. Okay. Itu yang paling berbeda. Oke, tadi nontonnya itu di mana? Kalau CGV berarti ya rencananya di bioskop? Itu dia ya, PR kita dari teman-teman koperasi, platform yang lain belum menerima koperasi sebagai badan usaha yang bisa menjual film. Ya? Betul. Saya memperjuangkan hal itu sampai 3 kali ditolak sama XX1. Itu ditolak karena koperasinya. Mereka bilang lebih baik pakai nama yayasan dibanding pakai nama koperasi. Jadi buat kami bingung gitu. Mereka nggak percaya koperasi. Regulasinya atau bioskop yang menolak koperasinya? Mereka nggak mau aja. Waktu itu kita sampai meeting sampai berapa kali, pokoknya katanya pilihannya 2 kalau ISP mau diterima di XX1, yaitu memperbarui, membuat PT atau membuat yayasan. Pilihannya ada 2, itu PT atau yayasan. Nah, sedangkan kami waktu itu kan mau nge-branding koperasi sendiri. Dari situ kita tetap bertahan dengan koperasinya walaupun ditolak. Jadi sementara yang menerima adalah CGP. CGP menerima dan kita sudah berapa kali pakai, tapi sistemnya masih booking. Booking apa ya itu Syed namanya ya? Booking studio. Ya, booking studio. Tetapi bedanya sama bioskop yang lain, si CGV memperlakukan kita sebagai distributor film. Jadi ada return yang dia kembalikan ke kita. Tetapi kalau bioskop yang lain itu tidak ada, karena kita koperasi. Jadi bahkan naik 10% untuk PPN itu di luar harga tiket. Jadi misalnya nontonnya di XX1 mana gitu ya, harga tiket misalnya 40.000.
Nah, yang biasanya nonton 40.000 karena koperasi booking itu jadinya 44.000. Nah, kan rugi. Ini lebih mahal. Iya, jadi lebih mahal. Tetapi kalau yang di CGV mereka masih mau menerima walaupun sistemnya booking. Jadi kita booking, katakan berapa studio, katakan misalnya 5 studio, totalnya 1.000 orang misalnya. Ya kita harus bayar 1.000 orang itu. Jadi makanya kita pakai prepayment ya, pre-sale ya, pre-sale, pakai sistemnya pre-sale, lalu kita booking, tetapi dari harga misalnya tadi 40.000, dia kembalikan return ke kita. Untuk sementara ini sih kita returnnya 30%. Returnnya 30%. Lumayan kan, jadi bisa buat koperasi. Kalau enggak ngambil untungnya dari mana? Benar. Tadi soal keanggotaannya itu kan katanya investasi dengan menonton tuh Kak. Nah, siapa aja sih yang bisa menjadi anggota koperasi Kinaria? Oke, yang bisa menjadi anggota ya semuanya. As long as you nonton, selama kalian menonton dan kasih tahu sama kita, saya mau nonton ya. Kalau dia ucluk-ucluk datang ke bioskop, saya mau nonton ya nggak bisa, gitu kan. Jadi dia nonton di kita itu bisa, tetapi kita ada kategori. Karena tadi kan Rishad sudah jelaskan bahwa kita akan membuat, ada planning ke depan membuat 17 film pendek yang akan dijahit menjadi omnibus ya. Lalu ada 8 film panjang, layar lebarnya atau series lah, terserah. Nah, di situ berarti kita harus meng-create movie maker yang baru. Nggak mungkin anak-anak ISP yang waktu itu kita paksa mereka untuk membuat 17 film lagi. Jadi untuk adik-adik SMP, SMA, sama mahasiswa yang mau belajar bikin film, nanti itu Pak gurunya satu ada Pak Rishad. Diajarin bikin film, nanti kita ikut memproduksikan film itu bareng sebagai kru di dalam filmnya, ya sebagai anggota koperasi. Jadi whoever yang mau terlibat di film tentunya harus menjadi anggota koperasi. Gitu. Okay. Tadi udah sempat singgung mau rilis di bioskop dan sebagainya. Teman-teman sendiri beberapa belum tahu nih. Film karya pertama Kinaria Co-op itu apa sih? Mungkin Kak Rishad bisa jelasin apa filmnya itu mengangkat tema apa, judul filmnya apa. Nah, tadi sama Kak Ivon nih juga. Kak Ivon mungkin lebih dalam penjelasannya kali ya. Film pertamanya Impian Seribu Pulau ini. Ini filmnya dibuat sutradaranya itu namanya Ivan. Dia ini bikin filmnya pas masih SMA. Nah, produsernya pun juga saat film ini dibikin masih SMA. Jadi ini murni karya anak-anak muda di bawah umur 20 tahun. Nah, walaupun masih di bawah 20 tahun, tapi yang main film itu bukan sembarangan. Ada Teguh Rifnu, terus ada Yuriko Angelin yang kemarin main di film Dilan. Jadi ini bukan film pelajar, bukan, tapi film profesional. Hebatnya adalah krunya, filmmakernya adalah anak-anak muda banget malah. Nah, syutingnya itu di Pulau Seribu. Nah, ceritanya tentang apa yang diangkat? Nah, nanti Kak Ivon bisa lebih jelasin. Gimana Kak? Ceritanya tentang apa nih? Oke, ceritanya bagaimana sesuai dengan hashtag kita, kami punya mimpi. Jadi itu adalah mimpi seorang anak nelayan yang memang ingin mengubah kepulauannya. Jadi dia punya cita-cita untuk menjadi somebody lah. Nah, dia pengen di situ sih karena anak-anak pengen jadi movie maker ya dia bilangnya si Galang ini pengen jadi movie maker. Tapi konfliknya sebagaimana seperti biasanya movie maker biasanya nggak dianggap ya. Nantinya mau jadi apa, besarnya mau bagaimana gitu kan, lebih baik menjadi nelayan. Nah, konfliknya di situ. Tetapi akhirnya si Galang tetap berjuang walaupun tidak mendapatkan biaya atau dukungan dari orang tua, dia tetap berjuang untuk sekolah di luar pulaunya.
Nah, apakah Galang nanti bisa kuliah atau tidak? Saksikan film Impian Seribu Pulau. Ibu pulang. Mantap. Itu trailernya paling makin kepo. Teman-teman yang apa namanya langsung kepo dengan cerita nanti dramanya tuh kayak gimana. Itu ditunggu Dramanya sih seru ya, karena ada Asri Welas juga di situ. Iya lucu. Jadi waktu kita nonton, waktu itu kan sudah percobaan nonton ya maklum lah kan belum pernah bikin film, jadi ada percobaan nonton juga gitu. Jadi waktu kita melakukan percobaan nonton itu beberapa artis juga nonton, katanya sih ada seru, ada sedih, ada tegang, cuma nggak ada tembak-tembakan. Yang nggak ada tembak-tembakan, mahal soalnya. Tapi ada satu loh, maksudnya gini, anak-anak yang bikin IST itu bilang begini, yang penting kita membuat sesuatu ini berdasarkan passion, ya kan? Satu berdasarkan passion, dan yang kedua film kita bisa di-compare kok dengan film-film Indonesia yang lain. Mereka berani nantangin kayak gitu. Kenapa? Ini film pertama ya. Film pertama nyari duit sendiri, ngerjain sendiri, semuanya sendiri, tapi syutingnya underwater. Underwater. Ya, underwater. Dan kayaknya sih nggak semua movie maker juga berani melakukan underwater gitu ya. Syuting ada adegan underwaternya. Nah ini ada. Seru deh pokoknya. Ini penuh dengan kenekatan ya. Oh betul. Jadi antara nekat sama iman Betty ya. Kalau bikin film mah ya apa namanya, orang-orang udah profesional, minimal tuh jurusan yang emang dia belajar bikin produksi film ya. Gitu ya. Udah lama belajarnya, baru dia tuh rilis film dari anak-anak dia waktu itu SMA, bayangkan coba. Nekat apa lagi coba. Bahkan ada yang SMP kok. SMP ada. SMP ini ada. Melatih mereka gitu kan. Saling melatih judulnya. Behind scene-nya itu udah bisa jadi film tersendiri itu. Betul. Nah, memang kan targetnya riset ya. Itu 5 juta penonton. Nah, kalau sudah bikin 5 juta penonton, nanti kita bikin film behind the scene-nya, lebih seru kayaknya. Seru ya. Alhamdulillah. Oke, tadi kan Kak riset di bagian distribusi filmnya nih, ngelihat kondisi COVID yang mana kita nggak tahu kapan nih akan berhentinya, dan apa namanya semua bioskop juga udah dilarang operasi untuk saat-saat ini. Terus strategi di tengah pandemi ini kayak gimana Kak untuk distribusinya? Apakah dipospon juga atau tetap jalan? Nah, kalau untuk film-film bioskop udah pasti dipospon. Jadi semua film-film baru di Indonesia itu kemungkinan besar baru tayang tuh di akhir tahun, atau melihat kondisi di pandemi ini seperti gimana ya. Jadi sebenarnya distribusi film gak cuma di Indonesia sih, tapi secara global pun banyak film-film yang harusnya tayang di bulan April, di bulan Mei, itu semua diundur bahkan sampai tahun depan. Film-filmnya Marvel lah yang kita semua tunggu-tunggu nih, bahkan diundurnya lumayan jauh gitu. Nah, kabar baiknya untuk film-film yang blockbuster Amerika itu sebenarnya kalau di Amerika tuh mereka udah optimis Juli, mereka udah mau buka. Ada satu filmnya Christopher Nolan, judulnya Tenet, itu rencana bulan Juli mereka udah mau rilis di bioskop. Mudah-mudahan sih Indonesia bisa segera mengikuti ya. Wah ini nih yang tunggu juga Christopher Nolan. Mudah-mudahan Indonesia udah bisa mengikuti di bulan Juli. Tapi ya pastinya lebih penting keselamatan sih. Jadi kita tunggu aja dari pemerintah bagaimana baiknya. Ya begitu bioskop dibuka, marilah kita ramai-ramai datang ke bioskop supaya kita bisa menghidupkan lagi para pekerja film, menghidupkan lagi industri film di Indonesia. Sampai sebelum bioskop dibuka, banyak-banyaklah kita nonton secara online. Di Netflix, banyak film-film Indonesia di Netflix kan sekarang banyak banget yang baru masuk tuh.
kita tonton sebanyak mungkin. Kalau udah bosan di Netflix, kita nonton di platform-platform lainnya lah, ada GoPlay, ada apa segala macam. Jadi bagaimana caranya kita bisa turut memutar roda perfilman Indonesia di masa pandemi ini ya dengan cara nonton sebanyak mungkin gitu, supaya industri bisa tetap situs ilegal ya, karena buat mensupport teman-teman industri. Betul. Jadi ya jangan nonton ilegal lah. Tapi katanya tinggi juga sekarang tuh yang mengunjungi situs-situs ilegal. Nah itu ya serba susah sih mungkin ya, karena mungkin kita niatnya kayak nggak ada, apalagi kan sekarang banyak yang teman-teman yang kena PHK, banyak yang gajinya dipotong, orang-orang seperti teman-teman ini mereka harus bayar uang lagi lebih buat nonton film secara online, memang memberatkan kan. Ya kita cari aja sih di tengah-tengahnya lah balance-nya seperti apa gitu. Tapi ya kalau mau nonton ilegal ya jangan sering-sering gitu sih, kalau masih harus nonton gitu ya. Kalau film luar mungkin nggak apa-apa kali, tapi film Indonesia jangan. Berarti ini fix dipospon sampai kondisi membaik nanti ya Kak? Kondisi membaik gitu untuk film-film yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi untuk saat ini Kinaria dari sisi produksi ataupun mendistribusikannya juga dalam posisi menunggu wait and see dulu ya Kak? Kalau untuk ISP itu akan melakukan strategi special screening. Nah, special screening itu yaitu tadi kita bisa mengajak semua orang yang mau nonton, langsung bisa diajarin untuk pembuatan film berikutnya gitu kan. Itu di bulan Juni, tetapi memang nontonnya by online. Untuk sementara, tetapi itu special screening ya, hanya tidak untuk 5 juta orang. Jadi hanya untuk jumlah tertentu saja. By invitation jadi nanti yang buat special screening ini. Ya. Oke. Terus kalau kita lihat koperasi film Indonesia selain Kinaria belum ada ya Kak? Kalau pengamatan saya, kalau dari Kak Ivan sendiri ada tahu juga nggak? Oh selain waktu itu ada itu pernah dikenalkan sama Kemendikbud ya. Jadi film itu kan under dulu Pusbang Film ya. Kalau sekarang kan langsung Pak Dirjen. Udah ada perubahan struktural di Kemendikbud sendiri. Tetapi konsepnya agak berbeda dengan Kinaria memang. Jadi itu teman-teman yang membuat satu film, kalau nggak salah segitu ya. Misalnya ada satu kelompok yang mau membuat satu film, nah terus mereka membentuk satu koperasi. Agak berbeda memang dengan si Kinaria ini. Kalau Kinaria kan sampai maker, mulai dari maker sampai penonton diajak menjadi koperasi. Diajak berkooperasi. Iya, itu yang agak berbedanya. Lalu kan yang berbeda banget kan, memang yang diajak bukan orang-orang dewasa, memang anak-anak yang untuk sekarang ya, bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk orang dewasa berjoin, tidak, karena di Kinaria pun banyak kok, sampai ada ratusan justru dewasa semua gitu kan. Tapi caranya berbeda. Jadi kalau yang itu mungkin dengan cara konvensional, habis nonton ya sudah ikut, tapi kalau mau jadi artisnya baru boleh sih. Nanti ikut casting. Nah, jadi yang ikut casting pun ada open casting kan, yang ikut casting pun menjadi anggota koperasi. Yang ikut casting pun jadi anggota koperasi itu? Iya. Bisa jadi salah satu koperasi dengan anggota terbanyak sih. Tapi gini, kalau dari regulasi koperasi sendiri, itu anak-anak yang di bawah usia 17 tahun, dia belum bisa jadi anggota koperasi, tapi masih anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Iya, kalau di Kinaria tadi segmennya adalah anak-anak muda, SMP, SMA, kayak gitu. Itu nanti gimana?
Tetap Jadi menjadi anggota luar biasa. Tetap anggota luar biasa ya. anggota luar biasa. Kalau di koperasi kan anggota luar biasa itu berarti dia tidak mempunyai hak suara ya. Ya. Nah, kalau ini kan hak suaranya berbeda. Anak-anak tetap bisa bersuara karena kita bicara hal yang kreatif. Yang dia tidak bisa bersuara pada saat itu rapat koperasi saja yang menentukan regulasi-regulasinya. Tetapi pada saat produksi filmnya justru anak-anak yang bersuara, yang dewasanya diam. Oh, jadi tadi kan mempositioningkannya ya. Ya. Untuk tata kelola manajerialnya di perusahaan koperasi ini mereka nggak punya hak vote, tapi Nggak punya. malah mereka menjadi opini utamanya. Ya. Jadi mau seperti apa bikin filmnya, ide ceritanya bagaimana, ya kita harus dengar mereka, kan mereka calon penontonnya. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak, apa sih benefit anak pelajar itu bergabung jadi anggotanya Koperasi Kinarya? Benefit yang pasti adalah mereka akan dilatih menjadi kru film. Kalau memang yang suka film. Jadi ada kru film. Nah, tolong dibedakan, film itu tidak hanya kameramen saja. Jadi kan yang terkenal itu kameramen, sutradara, penulis, sama talent ya, artisnya. Tetapi di dalam film itu ada 158 jenis pekerjaan yang bergabung di dalam film. Jadi jangan khawatir berpikir kamera film identik dengan kamera, enggak kok. Banyak yang tidak menggunakan kamera tetapi dia pekerja film gitu. Nah, itu otomatis akan dilatih menjadi kru sesuai dengan talentanya. Lalu yang kedua, dapat e-sertifikat dari Kemendikbud karena sudah membantu mempromosikan film Indonesia. Aku cinta film Indonesia. Lalu ada ini baru, memang kita baru MOU juga dengan IKCS, itu Korea. Jadi kalau untuk anak-anak pelajar maupun mahasiswa yang bergabung di Kinarya, itu akan mendapatkan peluang beasiswa di 80 universitas di Korea. Nanti dilihat. Berarti ini udah sama dengan udah universitas di Korea ini ya? Udah ada 80 universitas, tidak hanya majornya film ya, mau kedokteran boleh, mau hukum boleh, mau apa boleh lah. Nah, tetapi nanti sesuai dengan kualifikasi dari masing-masing universitas itu. Tetapi paling tidak kita sudah menandatangani MOU. Oke, gitu. Benarnya ya. Kalau tadi ada lagi, Ani. Apa itu? Namanya muncul di kredit title. Itu paling penting. Itu penting itu. Sejarah kan? Iya, nama saya ada di kredit title. Penting itu. Paling abadi itu ada terus, Nar. Digitalnya itu jadi keren. Iya. Oke. Karisat, dan untuk Indonesia itu jenis film-film seperti apa sih yang disukai? Kalau tadi kan kayak ada apa kemarin munculin 1000 Pulau dan sebenarnya akan memproduksi film lagi ya gitu kan. Nah, ya, untuk masyarakat Indonesia apa sih yang menjadi tren sekarang? Kalau tren, kita bisa ngelihat dari film-film Indonesia paling laku dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Ini kalau teman-teman mau lihat datanya ada semua di website filmindonesia.org. Jadi dari situ kita bisa lihat dari 10 tahun terakhir, film-film yang selalu masuk dalam top 10 film terlaku setiap tahun itu rata-rata drama atau komedi. Bukan horor ternyata, tapi drama atau komedi yang justru paling laku. Ini kita bisa lihat dari 2 film Indonesia yang paling laku dalam 10 tahun terakhir, atau enggak mungkin bukan 10 tahun terakhir, tapi film Indonesia paling laku sepanjang masa, itu yang kalau nggak salah 2 paling atas itu Warkop DKI yang pertama, sama Dilan. Jadi kayaknya drama sama komedi ini nih perpaduan yang sangat menarik, karena orang tuh kalau nonton bawaannya santai gitu.
Apalagi kalau drama kan pasti ada nangis-nangisnya, terus ada seneng-senengnya, ada sedikit ketawanya. Jadi Gak jadi perasaan, santai, Richard. kebanyakan emosi jadinya kayak. Iya. Tapi setidaknya orang kalau nonton itu tuh udah tahu rasanya tuh pasti nonton keluar dari bioskop tuh menyenangkan perasaannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin film yang banyak orang Indonesia suka, banyak orang yang laku, bisa dilihat dari film Indonesia yang paling laku, yaitu drama atau komedi gitu. Horor juga masih banyak yang laku ya, tapi nggak selaku drama atau komedi sebenarnya sih. Kalau dilihat 10 tahun terakhir nih, yang lumayan laku tuh film-film horor antara lain filmnya Joko Anwar yang kemarin Perempuan Tanah Jahanam, terus ada 2016 itu yang Pengabdi Setan. Ya, Pengabdi Setan. Itu salah satu film horor yang lumayan banyak lah yang nonton gitu. Oke, itu trennya. Gitu. Karena itu trennya. pengen refreshing, pengen seneng. Betul. Kita sendiri udah horor ya gitu. Hidupnya udah horor, ngapain horor lagi gitu kan. Itu bercanda. Aduh. Oke. Kembali ke Kak Ivan lagi nih, Kak. Apa ya? Tadi mau nanya jadi lupa. Gara-gara horor. Film horor, iya jangan. Film horor. Tadi nyambung masih di tata kelola koperasinya lagi. Kalau misal si pelajar itu akhirnya mau keluar dari koperasinya, apakah maksudnya adalah ketika dia nonton, dia menjadi pra-anggota, kemudian bagaimana caranya dia mengupgrade dirinya untuk menjadi anggota penuh dan membayar simpanan wajibnya setiap bulan. Kayak gitu. Dan kalau dia keluar berarti itu dikembalikan semua atau gimana? Ya, sama dengan koperasi yang lain. Kalau yang itu pada saat dia menonton berarti dia harus membayar 50.000 simpanan pokok dari Kinaria. 50.000 itu dibayar di platformnya kita. Nanti kita akan memberikan Unicode untuk menonton dan akan diberikan Unicode juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya secara gratis. Nah, ini mereka udah nggak usah bayar, tetapi mereka harus menjadi anggota. Nah, upgrade menjadi anggota ya simpel aja, membayar iuran 10.000 per bulan kan. Nanti pada saat mereka keluar, ya dikembalikan kepada mereka. Sama seperti koperasi-koperasi lainnya. Jadi uangnya nggak hilang, 10.000-an, walaupun 10.000 gitu ya, tapi nggak hilang kok. Jadi kayak sistem nabung kayak gitu. Ya, jadi gerakan menabung nasional melalui koperasi. Keren. Oke, Kak Risat, kalau film terdekat yang udah yang akan digarap itu apa? Boleh kasih bocoran nggak? Nah, buat dari Kinaria. Jadi kalau dari Kinaria itu ada satu film, ini nggak tahu udah boleh dibocorin kali ya Kak ya. Jadi kita rencana bekerja sama Korea Selatan dari KCS tadi mau bikin film di Sulawesi Tengah di Palu. Konsepnya sih sekarang kita tahapnya masih dalam development script, masih dalam development cerita. Jadi ceritanya itu ada pasangan Korea tapi ada pasangan Indonesianya juga. Nah, kenapa kita mau ngambil latar belakang Sulawesi Tengah? Yang pertama kejadian Palu kemarin, gempa bumi. Nah, kita mau ambil unsur itunya, dan yang kedua kita kayak ngerasa nih lihat sekarang ini kan banyak film-film Sulawesi Selatan yang lagi naik. Ada satu tuh kalau nggak salah nanti akan tayang di bioskop, judulnya agak lupa apa, tapi ini Sulawesi Tengah ini dia punya landscape yang menarik sebenarnya buat dibikin film gitu. Nah, jadi Crash Landing Palu. Crash Landing Palu. ada on you kan? Ya. Crash Landing on you jadi di Palu ya. Nah, jadi ini salah satu yang kita lagi develop skripnya. Nah, terus ada lagi beberapa tapi masih development script juga, film-film pendek, ada cerita film pendek hubungannya sama keluarga dan makanan, settingnya di Sumatera Barat. Terus ada sedikit
horornya juga, film pendek di hubungannya sama Sungai Citarum. Ada beberapa lah, kita lagi Oh, itu banyak horor ya? develop. Oke, Itu horor. soalnya Kak Ivon kemarin nggak ikut meetingnya. Waduh, Aduh, ternyata ada yang horor yang ada yang horor. Itu yang kita lagi develop sekarang sih. Biar balance Gitu. kan, ada komedi, drama, horor gitu. Ya. Hopefully kalau yang untuk film pendek itu kita setelah pandemi ini selesai kita udah bisa mulai syuting. Untuk yang film panjang kemungkinan tahun depan kita baru mulai syuting karena development-nya itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Oke, nice. Karena ini waktunya udah hampir selesai, mungkin di 10 menit terakhir ini closing statement buat Kak Ivon dan Kak Richard mengenai apa sih harapan kedepannya kayak gitu. Mungkin Kak Ivon lebih ke harapan kedepannya koperasi di Indonesia menjadi seperti apa, dan kemudian dari Kak Richard sendiri harapannya untuk Sinaria Co-op dan bagaimana membangun sebuah ekosistem besar dan menghidupkan lagi perfilman yang diusung lebih dengan koperasi kayak gitu. Gimana? Oke. Siapa dulu nih? Kak Ivon. Oke. Koperasi itu kan sistemnya adalah prinsipnya adalah kolaborasi dan gotong royong. Nah, di masa pandemik ini yang di mana-mana ribet sama PHK, terus yang karyawan itu demo karena nggak dapat THR, kenapa nggak kita berjoin saja di dalam koperasi? Setahu saya jarang sekali koperasi itu bangkrut atau tutup asal pengurusnya benar, asal manajemennya oke, gitu kan. Nah, kenapa nggak kita coba menabung rame-rame di koperasi? Itu harapan saya sih, Indonesia bisa survive kok. Karena kita itu negaranya kaya, semuanya ada, budaya ada, alam kaya gitu kan. Orang-orangnya kreatif banget, sampai hacker pun dari sini gitu ya. Nah, kita pakai semua kekayaannya kita yang kita punya itu, kita kolaborasikan jadi satu di dalam koperasi. Apalagi kalau koperasi Kinaria kan bisa membuat satu model berjoin dengan hanya menonton. Jadi kan dapat hiburan, tapi dapat investasi juga. Nah, daripada nontonnya ipos, tapi kalau di Kinaria nonton itu adalah investasi. Itu sih harapan saya, seluruh anak muda, baik pelajar, mahasiswa, milenial maupun semua orang, opa-oma yang berjiwa muda juga boleh gabung gitu. Karena film pun membutuhkan banyak orang untuk kita libatkan di dalam satu produksi film. Itu. Jadi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Multiplier effect-nya luas banget ya Kak ya? Ya, betul. Oke, keren Kak Ivon. Terima kasih. Mewakili pemirsa. Lengkapin Kak Ivon tadi kan, kalau Kak Ivon kolaborasi, nah ini mungkin penekanannya lebih ke arah sinergi juga sih. Sinergi lewat berkarya. Nah, mumpung ini lagi masa pandemi, kita banyak menghabiskan waktu di rumah, perbanyaklah kita dengan berkarya. Kalau kita emang passionnya di menulis, perbanyaklah menulis. Passion kita di film, perbanyaklah memulai langkah-langkah untuk membuat film. Mungkin belum bisa syuting, tapi udah bisa membuat skrip segala macam. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan kita bantuin. Yang jelas penekanannya kita di sinergi ini sih. Karena dengan sinergi ini kita bisa menghasilkan karya yang lebih banyak dan yang lebih baik lagi gitu. Gitu. Kolaborasi, sinergi dalam berkarya. Betul. Iya. Ya, teman-teman semua, makasih udah nonton streamingnya kita selama 1 jam yang lalu dan seru banget ngebahasnya gimana koperasi film pertama di Indonesia yang akan rilis salah satu karya pertamanya setelah COVID ini selesai. Dan satu hal yang nggak pernah kita bayangkan, nonton film, hanya dengan nonton film kita bisa memiliki film itu. Dan ini
yang akan diwujudkan sama Koperasi Film Kinaria. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan industri film, tertarik ingin menjadi pemiliknya, hanya dengan nonton kalian bisa jadi pemiliknya. Silahkan nanti siap-siap bergabung ketika waktunya sudah dibuka. Tadi udah dikasih juga sedikit sinopsis dan trailernya seperti apa film ini yang akan ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia. Dan terakhir tadi yang ditekankan dari kedua pembicara adalah di tengah pandemi ini tetap kolaborasi, sinergi dalam berkarya karena kita punya waktu yang cukup banyak waktu luangnya. Jadi sekarang adalah momentumnya kalian bisa berkarya sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banget kepada Kak Pon dan Kak Rashid yang sudah berbagi. Rishad. Berbagi mengenai koperasi film. Harapannya lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang lebih inovatif di Indonesia. Koperasi nggak sekedar simpan pinjam kok, koperasi nggak melulu bodong dan melarikan uang nasabah. Kita menjadi lebih optimis bahwasanya koperasi ini adalah era baru, kita rising dengan sesuatu hal yang baru. Jadi ini saya harapnya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana kan. Oke. Siap, betul. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.